Hai sob, jika kamu seorang wanita, coba bayangin, kamu dihukum mati hanya karena menolak diceraikan. Bukan karena salahmu, tapi karena suamimu ingin wanita yang lebih muda. Dan inilah alur ceritanya. Berlatar di perbatasan Iran, sebuah mobil nampak melintas di tengah teriknya matahari. Adalah Saheb Jam, seorang jurnalis keturunan Prancis yang kali ini sedang ditugaskan untuk meliput kondisi politik di negara tersebut. Namun perjalanannya harus terhambat setelah mobil yang dikendarainya tiba-tiba mengalami overheat dan mogok. Karena kondisi itulah, Saheb Jam akhirnya memutuskan untuk menunggu bantuan dari warga setempat. Dengan menumpang di salah satu angkutan umum, Saheb Jam menuju ke salah satu desa terdekat untuk memperbaiki mobilnya di sana. Di waktu yang sama, seorang wanita nampak sedang berjalan menuju ke sebuah sungai di desanya. Bukannya untuk mengambil pasokan air atau mencuci pakaian, kedatangan wanita bernama Zahra itu ternyata untuk mengais tulang belulang sisa dari makanan anjing liar yang ada di tempat tersebut. Anehnya, Zahra tak hanya sekedar mengambil tulang-tulang itu saja tetapi juga membersihkan dengan mencucinya di sungai tersebut. Dan anehnya lagi, Zahra yang nampak tengah bersedih ternyata juga turut mengubur tulang-tulang tadi di lokasi yang sama. Tak cukup sampai di situ, Zahra yang baru selesai mengubur tulang belulang tadi juga turut mendoakan layaknya prosesi penguburan mayat yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa tersebut. Tak lama kemudian perhatian Zahra seketika teralihkan oleh kedatangan angkutan umum yang melintas di jalanan sembari menderek sebuah mobil di belakangnya. Dengan penuh penasaran, ia lalu meninggalkan area sungai dan berusaha mengejar angkutan tadi. Di sisi lain, perjalanan yang dilakukan oleh Saheb Jam akhirnya sampai juga di sebuah desa bernama Kopaye. Di desa kecil itulah Saheb Jam meminta tolong pada seorang montir untuk memperbaiki mobilnya. Meski sempat ditolak dengan alasan lelah dan ingin beristirahat, namun dengan sejumlah uang yang diberikan oleh Saheb Jam, pemilik bengkel bernama Hashim akhirnya setuju untuk segera memperbaiki mobil sang jurnalis. Usai bernegosiasi dengan pemilik bengkel, Saheb Jam tiba-tiba dihampiri oleh Zahra yang ternyata dari tadi telah mengikutinya. Sadar bahwa pria yang ditemuinya kali ini adalah seorang jurnalis, Zahra yang menguasai bahasa Inggris dengan cukup baik lalu menyampaikan suatu hal pada Saheb Jam mengenai desa tempatnya tinggal. Termasuk memperingatkannya akan sesuatu yang mungkin menarik dan harus diketahui oleh dunia. Namun belum juga usai menjelaskan tentang maksud perkataannya, dua pria tadi tiba-tiba datang dan berusaha mengusir Zahra dari tempat itu. Bahkan salah satu pria yang diketahui bernama Ibrahim itu sampai mengatakan bahwa Zahra adalah wanita tak waras, sembari memperingatkan Saheb Jam untuk mengabaikannya. Tak jauh berbeda dengan Ibrahim, pria berbalut sorban yang memperkenalkan dirinya sebagai Syekh Hasan juga turut menyambut Saheb Jam layaknya kedatangan tamu asing di desanya. Bahkan ia sempat menawari sang jurnalis untuk menikmati teh bersama di rumah Ibrahim. Seolah tak ingin merepotkan dengan kehadirannya, Saheb Jam pun dengan halus menolak tawaran dari kepala desa dan pemuka agama itu. Ia lalu beranjak pergi ke sebuah kedai kopi untuk melanjutkan pekerjaannya sembari menunggu mobilnya selesai diperbaiki. Di kedai kopi, Saheb Jam yang saat itu tengah menulis catatan di buku kecilnya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Zahra yang ternyata diam-diam telah menguntitnya dari tadi. Entah apa yang ada di benak wanita itu. Ia yang nampak belum puas dengan obrolannya tadi lantas melemparkan sebuah kertas ke arah Saheb Jam dan meminta sang jurnalis agar segera membukanya. Dengan penuh penasaran, Saheb Jam yang sedari tadi begitu cuek dengan kemunculan Zahra lalu membuka gulungan kertas tersebut di tempat ini. Dan betapa terkejutnya Saheb Jam karena gulungan kertas yang dilemparkan Zahra tadi ternyata berisi tulang potongan jari dengan denah lokasi yang cukup misterius. Merasa tertantang, Saheb Jam yang mulai tertarik perhatiannya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kedai dan menelusuri lokasi dari denah yang dibuat oleh Zahra tadi. Di luar dugaan, denah lokasi yang dibuat oleh Zahra ternyata tak lain adalah rumahnya sendiri yang berada di sudut desa Kopaye. Dengan masih dibalut oleh rasa penasarannya, Saheb Jam lalu memasuki halaman rumah Zahra yang saat itu tinggal bersama dua anak dari keponakannya. Dalam pertemuan itulah, Zahra yang sempat dianggap gila lalu mengungkapkan soal tradisi aneh di desa Kopaye, di mana keberadaan wanita seakan tak pernah dianggap dan suara mereka tak pernah didengar sedikit pun termasuk dirinya.
Karena alasan itulah, Zahra yang tahu betul bahwa Sahib Jam adalah seorang jurnalis lalu memintanya untuk mendengar kisah memilukan yang baru saja terjadi di desa tersebut. Dengan lebih dulu meminta Sahib Jam untuk menyalakan tape recorder miliknya, Zahra mulai menceritakan tentang kisah pilu dari keponakannya sendiri yang sekaligus juga ibu dari dua gadis mungil tersebut. Dalam kilas balik, dikisahkan seorang pria bernama Ali tengah berbincang dengan Hasan mengenai rumah tangganya. Namun bukan untuk meminta nasihat dari pemuka agama itu. Ali justru ingin menceraikan istrinya agar ia bisa segera menikah lagi dengan gadis lain. Adapun tujuannya menemui Hasan adalah agar sang pemuka agama bisa menasihati istri Ali dan memintanya untuk menyetujui permintaan cerai dari suaminya tersebut. Mendengar hal itu, Hasan yang sejatinya tak menginginkan adanya penceraian sempat menolak permintaan Ali. Terlebih ia juga tahu betul bagaimana perangai istri Ali yang begitu soleha dan menyayangi keluarganya. Namun tidak dengan Ali sendiri, ia justru sangat kekeh untuk menceraikan istrinya tersebut. Bahkan ia pun rela melakukan apa saja agar bisa cerai dan menikah lagi. Tak cukup sampai di situ, Ali yang notabene merupakan seorang sipir juga turut mengungkit-ungkit masa lalu Hasan di mana pria tua berpenampilan alim tersebut dulunya hanyalah seorang mantan narapidana. Seraya mengancam Hasan, Ali menegaskan jika warga desa tahu tentang masalah kelam Hasan, maka bukan tidak mungkin bila nantinya ia tak akan lagi menjadi syekh yang dihormati oleh orang-orang di sana. Seolah tak ingin citranya hancur oleh ancaman Ali, Hasan yang pasrah akhirnya menuruti permintaan sang sipir untuk segera menasihati istrinya. Di rumahnya, Hasan memulai obrolannya dengan istri Ali yang bernama Soraya. Dalam momen itulah sang syekh mengungkapkan tentang curhatan Ali yang mengeluhkan tentang perlakuan Soraya yang dinilai begitu cuek. Bahkan Ali menyebut jika istrinya selama ini tak mau lagi melayaninya. Karena alasan itulah Ali disebut-sebut ingin menceraikan Soraya. Mendengar penjelasan Hasan, Soraya justru nampak biasa-biasa saja seolah ia telah mengetahui soal rencana Ali yang ingin menceraikannya. Terlebih sudah cukup lama suaminya itu memang dinilai telah berbuat semuanya sendiri pada Soraya. Namun bukan soal penceraian yang memberatkan hati Soraya, melainkan permintaan Ali yang tak mau menafkahi Soraya dan anak-anaknya lah yang membuatnya enggan memenuhi permintaan suaminya untuk cerai. Bagaimanapun juga, meski telah berstatus sebagai mantan istri, namun sudah sewajibnya bagi Ali untuk tetap menafkahi Soraya dan anak-anak mereka, bahkan meski ia memiliki istri baru. Alih-alih ingin menenangkan Soraya dan membuatnya setuju untuk bercerai dengan Ali, Hasan dengan polosnya malah berjanji akan menghidupi wanita itu bersama anak-anaknya. Parahnya lagi, dengan berkedok akan menikahinya secara siri, Hasan dengan sesumbar berjanji akan rutin mengunjunginya setidaknya selama mereka terikat dengan janji pernikahan sementara. Di luar dugaan, semua obrolan Hasan dan Soraya ternyata juga turut didengar oleh Zahra yang kebetulan memang akan berkunjung ke tempat tersebut. Mendapati gelagat aneh sang syekh, Zahra yang tak terima pun langsung maki-maki Hasan dan mengusirnya dari sana. Bahkan saking jengkelnya, wanita itu pun sampai mengutuk Hasan yang dinilainya telah menggunakan kedok agama hanya demi menuruti nafsunya saja. Setelah kepergian Hasan, Zahra meminta Soraya untuk menceritakan semuanya, termasuk segala sesuatu yang ditutupi dari keluarganya selama ini. Dari sinilah terungkap bagaimana busuknya Ali yang selama ini cukup dihormati di lingkungannya. Di luar dugaan, Ali yang dipandang sebagai pria baik-baik ternyata kerap berbuat semuanya sendiri di rumah. Bahkan aksi KDRT pun sering terjadi dan membuat Soraya mendapat sejumlah perbuatan yang tidak mengenakan. Tak hanya itu, Soraya yang selama ini terkesan diam dan tak pernah berontak ternyata juga telah mengetahui soal rencana pernikahan Ali, di mana suaminya itu dikabarkan akan menikahi seorang gadis muda berusia 14 tahun. Usut punya usut, gadis muda bernama Mehri itu ternyata merupakan anak dari salah satu terpidana mati di penjara tempat Ali bertugas. Dengan alasan akan membantu meringankan hukuman napinya tersebut, Ali malah ingin memperistri Mehri sebagai balas jasa atas keringanan hukuman yang ia berikan. Alasan itu juga lah yang membuat Ali mendesak Soraya untuk mau diceraikan dengan semua syarat yang ia minta, termasuk tak mau menafkahinya usai perceraian mereka. Malam itu, ketenangan di rumah seketika berubah mencekam setelah Ali datang dan langsung memarahi Soraya di depan anak-anak mereka. Sialnya, Ali ternyata bukanlah salah satunya anggota keluarga yang bersikap dingin terhadap Soraya.
Akan tetapi ia juga turut menghasut kedua anak laki-lakinya untuk sama-sama memusuhi ibu mereka. Kondisi inilah yang akhirnya membuat Soraya memutuskan untuk kabur dari rumah dengan membawa dua anak perempuannya ke rumah Zahra. Di hadapan Zahra, semua unek-unek kembali diutarakan oleh Soraya, termasuk cekcok yang baru saja dialaminya di rumah mereka. Di satu sisi, ia memang ingin bercerai dari Ali ketimbang harus menderita setiap harinya. Namun di sisi lain, Soraya juga tak mau bila kemudian dirinya dan anak-anak harus kelaparan hanya karena tak mendapatkan nafkah dari Ali usai perceraian mereka. Belum juga usai membicarakan tentang rumah tangga Soraya, tiba-tiba saja Hasyim datang dan meminta Zahra untuk mengecek kondisi istrinya yang tengah sakit di rumah. Malang bagi Hasyim, istri yang sangat dicintainya itu ternyata telah lebih dulu meninggal sebelum pertolongan datang. Alhasil, ia pun kini harus bisa hidup sendiri dengan mengurus anak sematawayangnya yang berkebutuhan khusus. Tak tega melihat kondisi Hasyim, Ibrahim dan Hasan lalu berinisiatif untuk mencarikan Hasyim seorang pembantu untuk mengurus rumahnya, termasuk memenuhi keperluan anaknya yang berkebutuhan khusus. Karena alasan itulah mereka pun meminta Zahra untuk membujuk Soraya agar mau menjadi pembantu di rumah Hasyim. Agaknya Ibrahim dan Hasan tahu betul bahwa salah satunya orang terdekat Soraya adalah Zahra itu sendiri. Dengan iming-iming sejumlah bayaran, Zahra yang memang sangat membutuhkan uang akhirnya bersedia untuk bekerja di rumah Hasyim. Singkat cerita, profesi asisten rumah tangga yang telah dijalani Soraya perlahan mulai membuatnya memiliki sejumlah uang. Ia bahkan sempat membelikan sebuah rok untuk Zahra dan menitipkan beberapa di antaranya untuk ditabung. Meski belum terbilang banyak, namun dengan uang dan penghasilan itulah setidaknya harapan baru telah muncul untuk Soraya dan kedua putrinya. Karena dengan adanya pekerjaan tersebut, maka ia tak perlu khawatir lagi jika suatu saat ia diceraikan oleh Ali yang enggan menafkahinya. Di sisi lain, aktivitas bekerja yang dilakukan Soraya di rumah Hasyim agaknya telah munculkan niat buruk dalam diri Ali. Ia dengan liciknya mulai mengarang cerita seolah-olah istrinya itu telah berbuat zina dengan Hasyim saat di rumahnya. Mendengar aduan tersebut, Hasan yang tak percaya pun langsung menampiknya. Terlebih ia juga meyakini jika Soraya bukanlah wanita murahan yang bisa diperdaya begitu saja. Namun dari cerita karangan itulah Hasan mulai menyadari bahwa yang diinginkan Ali adalah perceraian secepatnya. Namun bukan cerai hidup seperti yang lazim dilakukan orang-orang di luar sana, melainkan cerai matilah yang diinginkan oleh Ali. Dengan kata lain, kasus perzinahan yang dilakukan Soraya akan membuatnya mendapat hukuman rajam atau dilempari batu hingga mati. Kondisi itulah yang secara tak langsung bakal menjadikan Ali berstatus duda cerai mati dan menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi Soraya, sekaligus juga membuatnya bisa segera menikahi Mehri. Sadar dirinya memiliki masa lalu yang kelam dan bisa saja terbongkar, Hasan yang awalnya tak memihak siapapun akhirnya memutuskan untuk membantu Ali melancarkan rencananya. Mereka lalu menemui Ibrahim untuk melaporkan soal aksi perzinahan yang telah dilakukan oleh Soraya dan Hasyim, termasuk meminta kepala desa itu untuk memberi hukuman rajam pada wanita tersebut. Sebagai pihak penengah, Ibrahim jelas tak mau bertindak gegabah dengan memutuskan hukuman tanpa bukti-bukti yang jelas. Atas dasar itulah, ia pun meminta Ali dan Hasan untuk membawakan buktinya. Setidaknya orang yang menjadi saksi atas tuduhan aksi perzinahan yang dilakukan Soraya. Tanpa sepengetahuan mereka, obrolan yang dilakukan di rumah Ibrahim itu ternyata telah diamati oleh Zahra sedari tadi. Ia yang khawatir pada nasib keponakannya pun lantas menemui Soraya dan memperingatkannya soal akan datangnya bahaya, termasuk minta keponakannya itu untuk segera berhenti bekerja. Namun tampaknya peringatan tersebut tak digubris oleh Soraya. Ia yang saat ini hanya mengandalkan penghasilan dari bekerja di rumah Hasyim jelas tak bisa berbuat banyak. Alhasil ia pun kembali bekerja seperti biasanya seolah tak pernah mendapatkan peringatan sedikit pun dari Zahra. Di tempat lainnya pertemuan tengah dilakukan oleh Hasan, Ali dan Hasyim. Mereka ternyata membicarakan tentang tuduhan perzinahan yang dilakukan oleh Soraya. Bahkan Ali dan Hasan sempat memaksa Hasyim untuk segera mengakuinya. Merasa tak pernah melakukan hal yang aneh, Hasyim yang pada dasarnya adalah pria baik-baik jelas menampik mentah-mentah semua tuduhan yang mengarah padanya. Ia pun segera berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak mau menyerah begitu saja, Ali dan Hasan yang tak kehilangan akal pun akhirnya mendatangi Hasyim di bengkelnya.
Di tempat itulah Ali dan Hasan yang sudah sangat kesal lalu memaksa Hasim untuk menuruti permintaan mereka. Bahkan kedua pria tersebut sampai tega mengancam anak Hasim hanya demi membuat montir itu mau menurutinya. Sementara itu, Zara yang sedang memberi makan burung peliharaannya tiba-tiba terusik oleh keributan yang terdengar dari luar rumah. Karena penasaran, ia pun segera pergi menuju ke sumber suara. Dan betapa terkejutnya Zara, karena ternyata suara keributan tadi berasal dari cekcok antara Ali dan Soraya. Di hadapan warga desa, pria itu meluapkan amarahnya sembari terus mencecari istrinya sendiri yang dituduh telah berselingkuh. Bahkan sejumlah pukulan pun juga sempat ia layangkan ke tubuh Soraya. Melihat aksi tersebut, Zara yang tak tega pun dengan cepat menolong Soraya dan segera membawa keponakannya itu berlindung di rumahnya. Malang bagi Soraya, ia yang tak bisa berbuat banyak malah dicecari sejumlah pertanyaan oleh Ibrahim. Mirisnya lagi, suara kebenaran yang terus digaungkan oleh Soraya justru tak sedikit pun didengar oleh sang kepala desa. Bahkan yang lebih parah, Hasim yang juga turut dihadirkan pun memberikan kesaksian palsu di mana ia mengakui soal aksi tak seronok yang sempat dilakukan Soraya di rumahnya. Atas kesaksian tersebut, Ibrahim bersama dengan beberapa perangkat desa pun akhirnya sepakat untuk memberikan hukuman rajam pada Soraya dengan disaksikan oleh warga desa Kopaye. Di waktu yang sama, Zara yang mendapat kabar soal rencana hukuman rajam pada Soraya lalu berinisiatif untuk membawa keponakannya itu kabur ke luar desa. Namun sayang, upaya tersebut harus gagal karena di luar rumahnya telah banyak warga desa yang ditugaskan untuk berjaga. Alhasil, ia pun mau tak mau harus kembali pulang ke rumahnya bersama dengan Soraya. Dalam menantikan momen eksekusinya, Soraya sempat memberikan perhiasan kepada kedua putrinya, termasuk berpesan pada Zara untuk menjaga mereka selama kepergiannya. Berbeda dengan suasana rumah dalam rumah Soraya yang penuh haru, di luar rumah para warga mulai disibukkan dengan persiapan eksekusi rajam yang akan berlangsung tak lama lagi. Sama halnya dengan Ibrahim, ia yang masih ragu pada keputusan hukuman tadi pun sempat meminta petunjuk dengan melakukan sholat istikharah dan berdoa agar diberi petanda apabila tindakan yang dilakukannya adalah salah. Tanpa terasa 1 jam pun telah berlalu dan kini waktunya bagi Soraya untuk menjalani hukuman rajam. Dengan diarak oleh warga desa, Soraya dibawa menuju ke salah satu area terbuka yang biasa dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para warga. Menariknya, tepat ketika Hasan memberi sambutan dengan beragam cemooh yang mengarah pada Soraya, di saat yang sama juga tiba-tiba muncul rombongan sirkus yang akan menggelar pertunjukan di sana. Namun bukannya menilai itu sebagai suatu pertanda, Ibrahim malas akan mengabaikan kemunculan rombongan sirkus tadi dan kembali melanjutkan prosesi hukuman rajam kepada Soraya. Dengan kondisi tangan yang terikat, wanita soleha itu mulai dimasukkan ke lubang galian yang mengubur setengah badannya. Di momen itulah, Soraya yang tak berdaya harus siap untuk menjalani hukumannya. Namun, siapa sangka, keanehan pun kembali terjadi dalam jalannya eksekusi hukuman rajam di tempat itu. Bagaimana tidak, ayah kandung Soraya yang juga turut dihadirkan untuk ikut menghukumnya malah tak satu pun berhasil melemparkan batu tepat ke arah putrinya tersebut. Sontak kejadian ini pun dianggap sebagai pertanda dari Allah bagi sebagian warga di sana. Namun sialnya, lagi dan lagi Ibrahim tak sedikit pun menyadari akan datangnya petunjuk tersebut. Ia pun kembali melanjutkan eksekusi rajam pada Soraya dengan mempersilahkan Ali untuk mengambil gilirannya. Malang bagi Soraya, lemparan batu yang dilakukan Ali berhasil mengenai keningnya. Alhasil cairan merah segar pun mulai mengucur deras dan membasahi wajahnya. Aksi yang sama juga turut dilakukan oleh Hasan. Bahkan tanpa rasa bersalah sedikit pun, sosok yang dianggap sebagai pemuka agama itu sampai membawa nama Allah sembari merundung Soraya dengan melemparinya batu. Tak cukup sampai di situ, Ali yang kehilangan akal sehatnya juga sempat menyuruh kedua anak laki-lakinya untuk melempari Soraya dengan sebuah batu. Alhasil, tak hanya sakit secara fisik saja, melainkan perasaan Soraya juga telah dibuat hancur oleh kelakuan keluarganya sendiri. Setelah mendapatkan hukuman dari orang-orang terdekatnya, kini giliran warga lainnya yang menghujani Soraya dengan lemparan batu hingga membuatnya meninggoy.
Mirisnya, setelah memastikan Soraya benar-benar meninggoy, para warga malah meninggalkan mayat wanita itu begitu saja. Parahnya lagi, mereka juga turut melarang siapapun untuk menguburkan jenazah Soraya sebagaimana mestinya. Karena kondisi itulah, mau tak mau Zahra dan beberapa ibu-ibu di sekitar rumahnya pun lalu berinisiatif membawa mayat Soraya ke tepian sungai. Dengan harapan agar nantinya tubuh yang tak bernyawa itu bisa hanyut terbawa arus. Dari sinilah terungkap bahwa tulang sisa makanan anjing liar yang sempat diperlihatkan di awal film tadi ternyata tak lain adalah sisa tulang belulang dari mayat Soraya itu sendiri. Ia akhirnya meninggoy tanpa menyisakan apapun kecuali sejumlah tulang dan kisah pilunya yang diabadikan oleh Zahra melalui Saheb Jam. Berbeda dengan Ali, ia yang seharusnya bisa menikah dengan Mary malah harus gagal menyusul hukuman mati yang lebih dulu dijalani oleh calon mertuanya tersebut. Alhasil impiannya untuk bisa menikahi gadis muda itu pun harus sirna begitu saja. Di sisi lain, obrolan panjang dilakukan Saheb Jam dan Zahra ternyata telah tercium oleh Hasan dan Ibrahim. Mereka yang tak ingin berita soal meninggalnya Soraya menyebar melalui awak media pun akhirnya nekat menghadang Saheb Jam dan merusak sejumlah kaset rekaman milik jurnalis itu. Namun, siapa sangka, kondisi tersebut ternyata telah diantisipasi sebelumnya oleh Zahra. Ia dengan cerdik rupanya telah mengambil kaset rekaman dirinya sebelum Saheb Jam berurusan dengan Hasan dan komplotannya. Melalui aksi heroiknya, Zahra dengan penuh keberanian mencegat laju mobil Saheb Jam dan memberikannya kaset rekaman yang sempat ia selamatkan tadi. Tak hanya itu, Zahra bahkan sampai rela pasang badan hanya demi melindungi Saheb Jam yang sempat dikejar oleh komplotan Hasan. Dengan dipublikasikannya kisah pilu Soraya, perhatian dunia pun langsung tertuju pada negara Iran. Kendati demikian, ketidakadilan pada kaum wanita ternyata masih juga tetap terjadi. Bahkan hukuman rajam pun masih kerap dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Dan kisah pada film ini pun berakhir.